Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tutorial sebelumnya, saya akan melanjutkan tutorial kali ini untuk maksudnya kami di tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginput nilai itu pakai menu import yang ada di e-learning. Kalau sebelumnya mungkin kita nilainya satu-satu ya, mungkin beberapa dosen lebih senang dengan import. Nah, saya akan langsung contohkan itu. Jadi langsung saja masuk ke mata kuliah yang mau dinilai. Misalkan saya pakai ini, kemudian di bagian nilai. Setelah di bagian nilai, perhatikan bahwa di sini itu ada menu import sama ekspor. Nah, karena kita belum punya datanya, belum punya data awalnya, maka kita gunakan dulu ekspor. Oke, kita ekspor, kita mau ambil dapat data mahasiswanya, data yang lainnya supaya nanti kita bisa import. Kita ekspor dulu. Misalkan ini saya ambil semua saja ya, biar meskipun datanya jadi banyak nggak masalah. Nah, saya pilih formatnya ya. Formatnya kalau misalkan pakai Excel silakan disesuaikan. Kalau misalkan pakai ODS atau yang lain silakan. Nah, saya pakai Excel aja karena kebanyakan dosen pakai Excel. Ya meskipun saya nanti mungkin lebih sering pakai ODS. Kemudian diunduh. Nah, setelah diunduh nanti filenya silakan dibuka. Nah, ketika dibuka ini sudah ada data mahasiswanya, data mahasiswa sama penilaiannya. Misalkan saya ingin memberi nilai di bagian di bagian presentasi akhir. Mana presentasi bisa dulu. Oke, bagian yang ini presentasi, bentuknya penugasan ya, tapi judulnya presentasi. Saya ingin memberi nilai semua mahasiswanya, saya asal aja di bagian mahasiswa atas nama Ahmad Sadani, misalkan ini saya ingin memberi nilai 90, kemudian yang kedua itu 80. Nah, misal saya memberi nilai seperti ini dulu. Nah, maka saya simpen file ini. Nyimpennya dalam format CSV. Jadi silakan disimpan, save as, file dan save as. Kemudian di tipe format filenya atau ekstensi filenya itu kita pakai CSV biar dipisahkan oleh koma ya, teks CSV. Kalau sudah saya beri biar kelihatan nama filenya, saya ubah tekan import nilai untuk import maksudnya. Oke, jadi pemisahnya koma ya, CSV koma separated file. Nah, kalau sudah filenya kalau kita sudah punya filenya, file yang CSV, maka kita tinggal ke bagian import. Di bagian import ini kita klik bagian pilih sebuah file. Sebenarnya bisa pakai paste from spreadsheet ya, paste from spreadsheet bisa ya. Cuma kali ini saya akan contohkan itu dari CSV file. Nah, klik pilih sebuah file, kemudian choose file. Kita masukkan file yang tadi. Jadi nama filenya itu import nilai. Saya masukkan, kemudian saya unggah. Oke. Kalau sudah diunggah, jadi ini ya tipenya yang diterima TXT semuanya oke, pemisahnya koma. Nah, kita nanti bisa perhatiin jauh atau mau paksa import juga silakan gitu ya. Jadi ini biarkan aja. Jadi skala verbose itu maksudnya ini ada petunjuknya sebenarnya. Jadi kalau misalkan datanya nggak numerik atau datanya ada yang nggak dalam skala numerik tapi ada verbose, tapi biarkan aja. Mau dibuat numerik juga nggak masalah. Nah, nanti kemudian klik unggah nilai. Nah, kalau ini berkasnya masih ada yang berlebihan, artinya ada yang isiannya harusnya input angka semua, tapi ada yang straight, tapi biarkan saja nggak masalah itu. Nah, ini ada data yang mau kita masukkan, ini contohnya. Kemudian di bagian petakan dari ini kita harus mencari data yang sesuai, yang mau kemana gitu, mau kita ambil data dari mana kemana berdasarkan apa. Nah, ini dasarnya apa. Nah, untuk di e-learning Unuja dasarnya yang cocok itu alamat email untuk saat ini. Mungkin suatu saat mungkin ada yang cocok yang lain. Jadi alamat email maksudnya ini ya, dari file ini kita penentuannya dari alamat email, karena alamat emailnya semua mahasiswa itu beda gitu. Dari alamat email, kemudian kita petakan ke juga alamat email gitu. Kalau KTP-nya kan nggak ada katanya ya. Nah, kemudian butir mana yang mau kita isi. Jadi kita bisa milih sebenarnya, nggak langsung semuanya. Kita bisa milih satu-satu, misalkan tugas dulu atau apa dulu. Berhubung di sini tadi yang presentasi akhir, maka presentasi akhir ini yang kita beri nilai. Jadi presentasi akhir kita masuk ke butir-butir nilai ini, kemudian kita pilih yang presentasi akhir.
Jadi presentasi akhir, data dari presentasi akhir kita masukkan ke presentasi akhir. Itulah. Data dari spreadsheet ini tadi yang presentasi akhir kita masukkan ke bagian modelnya di e-learning itu yang pakai presentasi akhir. Kemudian kita klik unggah nilai. Oke, impornya berhasil. Kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, nanti kita bisa melihat di bagian nilai. Kita cek ya. Nah, ini dua mahasiswa ini itu nilainya sudah berubah sesuai dengan nilai yang kita import tadi. Kalau misalkan ada kesulitan mungkin agak ribet karena fiturnya lebih lengkap sebenarnya. Fiturnya lebih lengkap, kita bisa upload itu milih, nggak harus satu-satu. Kita bisa upload itu per bagian gitu. Nah, gitu untuk tutorial impornya. Semoga cukup jelas. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan langsung ke kami di LPIB. Terima kasih.